Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini. Kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Al-Masajidu fi Daw'il Kitabi wa Sunnah karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani rahimahullah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang adab ketika masuk masjid. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, kita sudah menyebutkan kurang lebih ada 7 adab ketika masuk masjid. Berikutnya kita akan membaca adab yang ke-8. Adab yang ke-8 ketika masuk masjid. Yuqaddimu rijlahul yumna 'inda dukhulil masjid. Seseorang dianjurkan untuk mendahulukan kaki yang kanan ketika masuk masjid. Wa yaqulu, kemudian membaca A'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaannya yang al-qadim, yang selalu langgeng sejak masa silam, minasyaitonir rajim, dari gangguan setan yang terkutuk. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ini doa masuk masjid dengan redaksi yang paling lengkap. Di situ ada redaksi ta'awud, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim, dan ada doa berupa salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca bismillah dan baca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Jika Bapak Ibu hafal ini, maka sangat bagus untuk kemudian dirutinkan. Kita baca ketika masuk masjid, A'udzu billahil azim wa biwajhil karim sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Berdasarkan hadis dari Abu Humaid dan Abi Usaid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza dakhala ahadukumul masjidah, apabila kalian mau masuk masjid, falyaqul, maka bacalah Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, wa idza kharaja, dan kalau keluar bacalah Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dan hadis ini sahih, kita lihat di footnote riwayat Muslim. Selanjutnya yang nomor 9. Yusallimu idza dakhala al-masjida ala man fihi bisautin yasma'uhu min haulihi. Memberi salam ketika masuk masjid kepada orang yang berada di dalam masjid dengan suara yang bisa didengar oleh orang di sekitarnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan memberi salam, di mana beliau mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah kutunjukkan kepada kalian satu amalan yang apabila kalian lakukan maka kalian akan bisa saling mencintai. Afshus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Dan kata Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, thalathun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ada 3 hal. Siapa yang memiliki 3 hal ini, maka berarti telah berkumpul iman pada dirinya. Al-insafu fi nafsika, bersikap adil bagi diri sendiri. Wa badlus salami lil alam, dan menyebarkan salam lil alam kepada masyarakat. Wal infaqu minal iqtar, dan berani untuk sedekah dalam kondisi kesulitan. Sehingga walaupun dia tidak berkecukupan, dia tidak mampu, tapi dia berani untuk infak. Dan itu salah satu di antara bukti iman pada diri seorang hamba. Baik. Yang ke-10, yusalli tahiyatul masjid, mengerjakan salat tahiyatul masjid.
Fa in kana al-muadzinu qad adzana, apabila muadzin sudah memandangkan azan, ba'da dukhulil waqti, sehingga di situ sudah masuk waktu salat, shallar ratibah, maka dia bisa niatkan salat rawatib. In kana lis-salati ratibatan, apabila salat wajib itu punya salat rawatib. Fa illam yakun laha ratibatun qablaha, apabila salat itu tidak punya salat rawatib qabliyah, fa sunnatu ma bainal adzanain, maka niatnya adalah mengerjakan salat sunnah antara dua adzan. Lianna baina kulli adzanaini salatan, karena di setiap dua adzan di situ ada salat. Dan bisa juga wa tujzi'u an tahiyatil masjid, dan bisa juga diniatkan sekaligus untuk tahiyatul masjid, sehingga dia niat qabliyah sekaligus tahiyatul masjid. Fa in dakhala al masjida qabla dukhuli waqti salati shalla rak'atain. Tapi kalau dia masuk masjid sebelum masuk waktu salat, maka dia bisa salat 2 rakaat dalam rangka tahiyatul masjid berdasarkan hadis, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai mengerjakan salat 2 rakaat. Nah, selanjutnya adab yang ke-11. Idza khala'a na'lai, apabila dia melepas sandalnya, dakhilal masjid, di dalam masjid, maka letakkan di antara dua kakinya. Sehingga posisi sandal yang benar ketika dilepas itu di antara dua kaki. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza shalla ahadukum fa khala'a na'laihi fala yu'dhi bihima ahada." Apabila kalian salat kemudian dia melepaskan sandalnya, maka jangan ganggu siapapun dengan sandal itu. Liyaj'alhuma baina rijlaihi au liyusalli fihima. Letakkan sandalnya di antara dua kakinya atau gunakan sandal itu untuk salat. Ini jika memungkinkan pakai sandal ketika salat. Seperti ketika salat di pelataran masjid, ya, yang di situ boleh pakai sandal. Atau ketika salat di lapangan. Tapi kalau sholatnya di atas sajadah atau karpet yang tidak boleh pakai sandal, maka Anda harus lepaskan sandal itu, dan jika tidak bisa ditaruh di depan masjid, Anda taruh di antara dua kaki. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, idza shalla ahadukum fala yadha' na'laihi an yaminihi wala an yasarihi. Kalau kalian sholat jangan letakkan sandalnya di kanan dan di kiri. Fatakunu an yamini ghairihi illa alla yakuna an yasari ahadun wal yadahuma baina rijlaihi. Karena kalau dia taruh di sebelah kiri, berarti di sebelah kanan sandal itu akan mengganggu sebelah kanan orang. Kita taruh sandal di sebelah kiri, maka sandal itu akan ganggu orang yang berada di sebelah kiri kita. Hendaknya dia letakkan di antara dua kakinya, atau kalau di sebelah kirinya enggak ada orang, dia bisa letakkan di sebelah kiri. Dan hadis ini riwayat Abu Dawud, statusnya hadis yang sahih. Hal yang sama juga berlaku untuk tas atau benda-benda yang lain yang sekiranya itu tidak boleh, atau yang sekiranya kalau ditaruh itu bisa mengganggu orang yang lain. Kemudian kata Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, beliau mengatakan, aku pernah mendengar guru kami, Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, pernah mengatakan, as-salatu fin ni'al sunnatun khilafal yahud. Salat dengan menggunakan sandal termasuk sunnah yang tujuannya adalah dalam rangka untuk tampil beda dengan Yahudi. Namun ba'dal inayah, setelah diperhatikan, fa in ra'a fiha syai'an azalahu bit-turab. Jika ada kotoran maka bisa dibersihkan dengan tanah atau dengan batu atau yang lainnya. Akan tetapi untuk masjid yang al-mafrusyah, yang sudah ditutupi karpet, faqad yahsulu 'alaihal ghubar litasahuli min ba'din nas fayahsulu tanfirun nas. Kalau kemudian orang terlalu
uh, tidak perhatian dengan sandalnya, maka karpet itu akan penuh dengan debu. Karena banyak sebagian orang yang kurang perhatian, menggampangkan. Dan itu bisa membuat banyak orang yang merasa jijik, gak nyaman. Fal aula indi wallahu alam. Oleh karena itu, yang lebih baik dalam hal ini menurutku wallahu alam ayyudu alaha mahal. Hendaknya diletakkan di tempatnya. Baik. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Jadi kalau mesinnya pakai karpet yang tidak mungkin pakai sandal, maka Anda bisa taruh sandal itu di luar. Selanjutnya, yang ke-12. Milih tempat duduk di shaf pertama, terutama di sebelah kanan imam jika memungkinkan, tanpa harus berdesak-desaan atau ganggu siapapun. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was saffi." Andaikan orang itu tahu keutamaan azan dan shaf yang pertama. Thumma lam yajidu illa ayyastahimu alaih. Sementara mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali harus ayyastahimu alaih. Kecuali harus undian. Lastahamu, tentu mereka akan rela untuk undian. Juga berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, mereka memberikan salawat kepada orang yang berada di sebelah kanan shaf. Untuk hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dinilai hasan oleh Al-Mundhiri dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang menilai hadis ini hadis yang dhaif. Selanjutnya ke-13. Duduk menghadap kiblat, membaca Al-Quran atau berzikir berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna likulli syai'in sayyida." Sesungguhnya segala hal itu punya sayyid, punya pemimpin. Wa inna sayyidal majalis qibalatul qiblah. Dan sesungguhnya pemimpin majelis itu adalah ketika seseorang menghadap kiblat. Maka menghadap kiblat ini dianjurkan karena itu adalah cara menghadap yang terbaik. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dan kata Al-Haythami diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Awsat dengan sanad yang hasan. Tayyib. Selanjutnya adab yang ke-14. Yanwi intidharas shalah, niat untuk menunggu salat. Wala yu'dhi, dan jangan ganggu orang lain. Fa innahu fi salatin man tadhara shalah, karena dia akan mendapatkan pahala seperti sedang salat sepanjang dia menunggu salat. Jangan ganggu gimana? Jangan teriak-teriak. Ya, jangan mepet-mepet orang sehingga ganggu orang lain. Wa tusalli alaihil malaikah, dan orang yang menunggu salat akan diberi salawat oleh malaikat. Qabla sholati wa ba'daha madama fi musallahu, baik sebelum sholat maupun setelah sholat wajib, sepanjang dia masih bertahan di tempat sholatnya. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yazalul abdu fi salatin ma kana fi musallahu yantadhirus shalah. Seorang hamba akan terhitung mendapatkan sholat sepanjang dia bertahan di tempat sholatnya untuk menunggu sholat. Wa taqulul malaika, dan malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Dalam lafaz Muslim, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum, para malaikat akan memberikan salawat kepada kalian, madama fi majlisihi, sepanjang dia berada di majlis tempat dia salat, alladzi shalla fihi, yang dia gunakan untuk salat. Yaquluna, malaikat itu mendoakan, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'dhi, ma lam yuhdits. Ya Allah, rahmatilah dia, ampunilah dia, terima taubatnya sepanjang dia tidak mengganggu dan tidak hadas.
Sehingga kalau sampai ngentut, maka kesempatan ini hilang. Dari sinilah kita dianjurkan untuk membereskan urusan perut sebelum orang itu, urusan perut dalam arti urusan ke belakang sebelum dia datang ke masjid, agar dia bisa bertahan cukup lama untuk berzikir di dalam masjid tanpa harus berhadas. Baik. Nomor 15. Apabila sudah dikumandangkan iqamat untuk sholat, maka jangan sholat kecuali sholat wajib. Nggak boleh sholat sunnah. Dan kalau di tengah sholat sunnah sementara sudah terdengar iqamah, maka segera diselesaikan tanpa harus membatalkan jika ketika dia lanjutkan masih memungkinkan untuk mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Apabila sudah dikumandangkan salat, sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Dan hadis ini riwayat Muslim. Selanjutnya, adab yang terakhir setelah urusan kita selesai di dalam masjid yang kegiatannya hanya beribadah kepada Allah, lalu kita keluar masjid. Apa yang kita lakukan ketika keluar masjid? Yuqaddimu rijlahul yusra, dahulukan kaki yang kiri, indal khuruj minal masjid, ketika keluar dari masjid. Ini berkebalikan dengan ketika masuk. Karena Nabi SAW menyukai mendahulukan bagian kanan mastata'a, semampu beliau, fi sya'nihi kulli, dalam setiap urusan beliau. Baik ketika bersuci, ketika menyisir rambut, ketika memakai, termasuk ketika memakai sandal. Hadis riwayat Bukhari. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yabda'u birijlihil yumna ketika beliau masuk masjid maka beliau dahulukan kaki yang kanan. Wa idza kharaja bada'a birijlihil yusra, dan ketika keluar beliau dahulukan kaki yang kiri. Ini sunnah yang sederhana, tapi ketika Anda lakukan dengan niat mengamalkan sunnah Nabi SAW, insya Allah dapat pahala. Bahkan kalau bisa ya, misalnya saat Anda bergerak masuk masjid, kok Anda lupa mendahulukan yang kiri. Begitu Anda sudah di atas teras misalnya atau di dalam masjid, Anda lupa baru ingat, maka silakan Anda mundur. Kemudian ulangi lagi untuk masuk masjid dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu agar menyesuaikan diri dengan sunnah. Anas mengatakan, bagian dari sunnah idza dakhaltal masjid, ketika kau masuk masjid, kau mulai dengan kaki yang kanan, dan ketika keluar kau mulai dengan kaki yang kiri. Dan sahabat merawat sunnah ini dengan baik. Bentuk merawatnya adalah apa yang mereka dapatkan dari Nabi SAW, mereka sampaikan kepada orang lain dan mereka amalkan. Yang mungkin bagi sebagian orang cuman urusan kayak gini aja kok dibahas. Urusan ini bukan urusan ringan, itu melestarikan sunnah Nabi SAW. Wa yaqulu, dan membaca doa berikut ketika keluar masjid, Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ya Allah inni as'aluka min fadlik. Aku mohon karuniamu. Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Ya Allah, lindungilah aku dari setan yang terkutuk. Dan ini gabungan dari beberapa doa yang diajarkan Nabi SAW di banyak redaksi. Sehingga di sini ada redaksi 1, ya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian ada redaksi 2, Allahumma a'simni minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini redaksi yang ketiga. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah menyelesaikan adab-adab ketika masuk masjid yang disebutkan oleh
Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, dan beliau menyebutkan ada 16 adab. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Kami izin menyampaikan pertanyaan dari jamaah. Ustadz, bolehkah membangun masjid 2 lantai? Lantai satunya untuk kantor ormas dan lantai 2-nya digunakan untuk sholat atau sebaliknya? Jazakallah khairan Ustadz. Bolehkah membangun masjid 2 lantai, di mana lantai 1 untuk ormas dan kegiatan perkantoran, sementara lantai 2 untuk sholat? Kalau berkaitan dengan masalah fisik masjid, nggak ada masalah. Ya. Karena ketika sebuah bangunan itu memiliki beberapa fungsi, sebagian untuk sholat, sebagian bukan untuk sholat, sah-sah saja. Namun yang perlu diperhatikan adalah masalah status sumber dana dan wakaf. Kalau kemudian orang yang wakaf di bangunan ini tujuannya adalah untuk masjidnya, maka kita tidak boleh menggunakan dana wakaf itu untuk selain masjid. Tapi kalau kemudian orang itu wakaf dan dia tahu set plan bangunannya akan seperti ini, ada perkantoran, ada apa dan seterusnya, dan masjid di bagian atas, lalu mereka sadar, berarti dana saya nanti akan dipakai untuk itu semuanya. Iya, insya Allah kalau mereka ridho tidak masalah. Meskipun nanti itu juga akan menjadi objek wakaf, di mana kantor-kantor itu diperlukan dalam rangka pelayanan umat misalnya. Nah, masalah itu dimiliki oleh ormas dan seterusnya, ya ini kembali kepada kebijakan wakif dan juga pengelola, yaitu nadir. Intinya sepanjang itu adalah untuk kepentingan umat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.